Pemirsa, peristiwa kebakaran telah menghanguskan sejumlah rumah yang berada di kawasan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan beginilah kondisi terkini pasca kebakaran hebat yang telah melanda di RT 5, 6, 7, dan 9. Tentu saja kejadian ini menyisakan duka yang mendalam dan warga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Di tengah kejadian ini, respon cepat dari berbagai pihak menjadi sorotan. Lalu apa saja upaya penanganan yang telah dilakukan, apa bantuan yang telah diterima oleh masyarakat, dan apa upaya pencegahan agar peristiwa ini tidak kembali terulang. Selengkapnya akan kami bahas dalam Fokus kali ini. Kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Jumat 1 Mei lalu pukul 16 waktu Indonesia Barat membakar habis 89 bangunan milik warga. Material bangunan yang terbuat dari kayu dan lokasi yang berdekatan membuat api dengan cepat melahap kios dan tempat tinggal warga. Setelah memperoleh informasi terjadinya kebakaran, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung merespon cepat dengan mengerahkan personil dan 2 mobil damkar menuju ke lokasi. Selama beberapa jam berjibaku memadamkan api, akhirnya pada malam hari api dapat dijinakan, sehingga tidak semakin membesar dan melahap bangunan di sekitarnya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana upaya pemadaman yang telah dilakukan terhadap kebakaran hebat di 4 RT yang berada di kawasan Teluk Nilau, saat ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni Bapak Haji Hidayat Kasuma SOC. Pak, bisa diceritakan seperti apa upaya ataupun proses pemadaman yang sudah dilakukan oleh tim terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan ini, Pak? Tim pos damkar di Teluk Nilau ini merespon langsung dengan menggunakan armada 2 PR dan 2 portable, 1 mesin jinjing. Dari Mako ini kita dapat laporan juga dari masyarakat melalui Halo Ustadz 112. Mendapat itu kita langsung turunkan 2 armada pemadam kebakaran dengan jumlah personil 39 orang, dan dari tadi di Desa Teluk Nilau sebanyak 15 orang. Apa saja Pak tantangan dan juga kendala selama melakukan proses pemadaman di sini? Bagaimana kinerja dari tim untuk dapat menyesuaikan tempat seperti ini, Pak? Kita dibantu oleh Dinas Perhubungan juga, staf dari Dinas Perhubungan, dari masyarakat. Sehingga jalan yang sempit ini kita bisa masukkan mobil damkar ini. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali, apa yang dilakukan oleh Damkar dan juga Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat supaya juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak? Kami sudah menghimbau, Pak, kepada masyarakat melalui banner-banner, melalui spanduk-spanduk, melalui himbauan-himbauan keliling supaya berhati-hati dengan api. Kalau bepergian ingat apa yang jadi sumber api, misalnya kompor, gas atau listrik. Kami menghimbau lah kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya di desa di Kecamatan Pengabuan ini. Apabila terjadi kebakaran, kami mohonlah untuk jalur evakuasi, jalur penyelamatan itu jangan menumpuklah masyarakat di pinggir-pinggir jalan, karena jalan kita ruasnya sempit, sehingga tim penyelamatan dari pemadam kebakarannya agak sulit masuk ke tempat lokasi kebakaran. Dan juga jangan lagi banyak selfie apa segala. Kami pada prinsipnya juga sudah melakukan kegiatan rutin patroli setiap malam sampai nanti pergantian shift dari petugas pemadam kebakaran. Baiklah, terima kasih banyak informasinya. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya. Kebakaran yang terjadi di RT 05, 06, 07, 09 dan juga 10 Kelurahan Teluk Nilau mengakibatkan 89 bangunan terbakar habis, 2 rusak berat, 5 rusak sedang, dan 4 rusak ringan. Wilayah yang paling terdampak musibah ini yaitu RT 09. Sekitar 43 bangunan habis terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga yang berprofesi sebagai pedagang harus kehilangan mata pencaharian karena kios mereka hangus terbakar. Musibah kebakaran ini menjadi perhatian pemerintah
yang tak tinggal diam. Aksi nyata ditunjukkan melalui pendirian dapur darurat dan posko bantuan tidak jauh dari lokasi kebakaran. Di tengah duka yang menyelimuti warga yang berada di daerah Teluk Nilau ini, tentu saja peran dari Dinas Sosial ini sangat penting untuk dapat memastikan kebutuhan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi. Lalu apa saja Pak respon cepat yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk membantu para korban yang terdampak di sini Pak? Pada saat kebakaran, malamnya kami langsung membuka dapur umum. Kami buka selama 4 hari, Jumat malam sampai dengan Senin siang. Kurang lebih 4 hari, kami menyediakan untuk sarapan pagi, siang, dan malam. Setiap hari kami menugaskan 8-10 orang untuk bertugas memasak, langsung di tempat. Jadi langsung dibungkus, di packing, dan bagi warga silakan mengambil. Dan kami juga dari Dinas Sosial juga memberikan bantuan paket sembako, selimut dan sebagian matras untuk kebutuhan dari kawat masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran. Untuk bantuan-bantuan ini, kalau dari organisasi-organisasi yang kami koordinir bersama dengan Pemda Tanjung Barat, itu telah kami satukan bersama dengan tim siaga bencana yang ada di Pemkab Tanjung Barat. Ada sebagian masyarakat juga komunitas-komunitas tertentu yang langsung menyampaikan bantuan ini ke posko bencana. Nah, itu langsung diterima oleh Pak Camat maupun Ibu Lurahnya. Jadi kolaborasi semua pihak untuk meringankan korban kebakaran. Berarti boleh di-drop dulu Pak ya, ke Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat. Boleh. Baik, terima kasih informasinya Bapak. Ya. Kepedulian kepada para korban kebakaran tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah. Banyak para relawan yang mendatangi posko untuk memberikan bantuan agar meringankan beban para korban. Bantuan yang terkumpul diantaranya sembako, pakaian, peralatan sekolah, dan uang tunai. Pemerintah telah mendata warga terdampak musibah kebakaran yang berjumlah 81 kakak dan 262 jiwa. Untuk memperoleh bantuan, warga cukup datang ke posko yang terletak di kantor Kelurahan Teluk Nilau. Kemudian pihak kelurahan dan kecamatan akan mendistribusikan bantuan kepada para korban. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian bantuan kepada korban kebakaran di Teluk Nilau ini, saat ini saya sudah bersama Camat Pengabuan, yakni Bapak Ismail. Pak, jadi ini ruangan digunakan sebagai posko bencana. Betul. Nah, lalu seperti apa Pak bantuan-bantuan yang sudah diterima oleh pihak kecamatan di sini Pak? Bantuan yang sudah kami terima dari pemerintah berupa kasur ya untuk tempat tidur masyarakat yang setelah dievakuasi ke tempat keluarga masing-masing. Nah, kemudian ada juga menyusul bantuan-bantuan dari dinas ataupun perangkat daerah. Nah, jadi ada berupa beras, Indomie, telur, makanan dan lain sebagainya. Pakaian yang layak juga ada. Dan juga dari pihak perbankan juga ikut membantu masyarakat yang ada korban bencana kebakaran ini. Ada juga dari komunitas-komunitas, dari pecinta seni, dari organisasi-organisasi HMI, PMI, dan lain sebagainya. Termasuk juga paket-paket untuk anak sekolah ada di sini Pak? Ya, ada. Anak-anak sekolah, pakaian anak-anak balita juga ada, sudah kami serahkan. Supermula ada. Tapi kalau untuk bantuan uang tunai yang sudah diterima itu gimana Pak? Bantuan uang tunai sudah ada diterima dari seluruh para donatur ya. Dari uang tunai ini nanti mungkin dibelikan untuk bahan pembuatan bangunan, bahan dasar untuk pembuatan bangunan, minimal pondasi lah gitu. Biasanya masyarakat supaya cepat berdiri bangun dari kayu, tongkat, biasanya tongkat buliat. Nah, teknisnya gimana Pak untuk penerimaan bantuan ini Pak?
penerimaan bantuan dari donatur, dari masyarakat, baik dari pihak lain, diterima oleh panitia yang sudah dibentuk di kelurahan. Nah, kemudian kalau bentuknya uang disimpan oleh bendaharawan. Nah, kalau barang kita kumpulkan di sini dan secepatnya kami bagikan. Untuk teknis pengambilan bantuan, ini apakah warga datang langsung ke sini atau dari posko ini yang datangi ke tempat warga tersebut, Pak? Untuk pendistribusian, kami mengundang warga untuk datang ke posko ini. Kebetulan kami sudah membuat grup korban bencana ini, sehingga informasi yang kami sampaikan langsung disampaikan melalui grup tersebut, grup WhatsApp. Mereka datang ke sini untuk menjemput sembako ataupun paket-paket yang kami bagikan. Kalau sudah diterima, tentunya diberikan tanda terima dari pihak panitia ditantangani oleh masyarakat. Untuk kondisi terkini dari masyarakat kita gimana, Pak? Kalau kondisi masyarakat alhamdulillah saat ini kondusif, masih untuk posko kesehatan kami juga sudah berkoordinasi, tetap standby. Kita doakan juga semoga nanti bantuan-bantuan lain juga banyak yang berdatangan ke sini sehingga tidak hanya memulihkan materi saja tetapi juga bisa memulihkan mental dari korban yang terdampak. Terima kasih Pak Terima Camat. kasih. Ya. Terima kasih Bu Lurah. Terima kasih. Masih tergambar jelas dalam ingatan Alimatul Sadiah, salah seorang korban kebakaran yang harus kehilangan kios karena dilahap si jago merah. Ia tidak sempat menyelamatkan harta benda, namun ia bersyukur masih bisa selamat dari kobaran api. Ia berharap dapat memperoleh bantuan untuk bisa membangun kembali kios dan melanjutkan usaha. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama para korban kebakaran yang berada di Kelurahan Telu Nilau. Ini ibu-ibu dari RT berapa saja ibu-ibu? RT 09 ada. 9 ada, terus? RT 05 ada 5. 6. Oke, kalau ibu dengan ibu siapa? Dengan Ibu Halimatus Sadiah. Kalau ibu dari RT berapa? Kami dari RT 5 ada, dari Pasar RT 9. Oke. Tapi kalau ibu sendiri punya rumah atau ruko di Punya rumah, punya usaha kecil-kecilan di pasar. Di RT berapa? RT 9. RT 9. Pada saat kebakaran posisi ibu lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Iya. Ibu taunya ada kebakaran itu dari siapa? Dari ada orang lari dari depan, katanya ada api. Saya tengok ke belakang, tengok api sudah sekitar 3 buah pintu rumah dapur ya. Soalnya kan dapur kami itu agak mepet gini. Nah, jadi saya ingat ada tetangga saya kayak kurang sehat. Saya bukan langsung lari ke rumah, saya langsung ke rumah tetangga, tolong selamatkan yang tidak sehat. Nah, langsung pulang ke rumah, saya kira-kira ini tidak mungkin rumah saya ini selamat. Saya langsung pergi, tidak pakai selop, cuma bawa baju selembar di badan dan jilbab. Sampai ke sana sudah kira-kira rasa saya sudah habis, saya baru berbalik ke sana. Tengok sudah rumah tidak ada. Apa yang ibu pikirkan ketika api itu sedang membesar dan ibu sedang lari keluar, Bu? Cuman memikirkan anak-anakku selamat, aku selamat, sudah syukur alhamdulillah. Kalau untuk bantuan yang sudah ibu dapatkan apa aja, Bu? Kalau dari sini kayak sembako sudah dapat. Kalau bisa kan kami kayak bangunan tuh kami minta tolong lah. Ya, itu yang utama. Soalnya kami habis memang betul-betul 0%. Tidak punya apapun. Selain bangunan kalau bisa ya kayak alat-alat untuk kami usaha lah. Memang soalnya sendok pun sebilah kita tak punya. Harapan kami ya ke depan minta nanti ada atau bantuan untuk usaha. Mana tahu ya kami minta biar kami bisa bangkit. Apa yang pengen disampaikan juga supaya bisa mengantisipasi kebakaran karena kita tidak ingin hal ini terulang lagi ya ke depannya. Apa yang pengen disampaikan? Kalau bisa ya kita kan sudah punya damkar darat nih. Kita sudah punya kecil. Kalau bisa minta yang agak besar. Nanti kalau bisa usahakan yang dari laut. Dari laut. Kalau dari laut kan kita yang jelas air kita tidak repot lagi cari. Ya. Nah, itulah harapan kami. Ya, semoga di desa ini cepat pulih ya, Bu ya. Amin. Semoga bisa menerima bantuan, terutama bantuan usaha supaya ibu-ibu lainnya juga dapat pekerjaan. Iya. Terima kasih banyak Iya, Ibu. kami minta tolong ya, tolong Turut berduka sampaikan. ya, Ibu ya. Iya. Iya. Kami memang nol nih. Ya, sehat selalu ya Ibu ya. Amin, amin. Terima Ya kasih Rabbal Ibu. Alamin. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Para korban yang kehilangan tempat tinggal saat ini masih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Salah satunya Muhammad Nasir yang juga harus tinggal sementara di rumah saudaranya.
Meski harus mengungsi, Nasir bersyukur karena pemerintah dan para relawan peduli akan kondisi para korban dan tak henti memberikan bantuan. Posisi saya waktu itu, saya ini kan ada 3 rumah. Satu rumah 2 toko. Posisi saya di pasar, berdekatan dengan posisi kebakaran itu, asal api gitu, asal api. Biasanya di sini kalau ada api itu orang berteriak. Ini tidak ada orang berteriak tuh, cuman orang bilang api. Sekali kami keluar itu api sudah agak membesar. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami begitu toko kami saya tutup, saya pergi ke rumah diam saya. Kerugian saya jelasnya rumah 3, kemudian barang-barang sembako. Ada banyak yang bisa selamatkan. Yang kami dibutuhkan sekarang yaitu modal untuk pembangunan rumah. Nah, kalau bisa, kalau ada memang bantuan dari pemerintah itu pembangunan awal. Kemudian ini secepatnya kalau bisa itu alat dapur. Seperti kompor gas, banyak alat masak, itu kalau bisa cepatnya. Pada Rabu 6 Mei 2026, Gubernur Al-Haris didampingi Bupati Anwar Sadat mengunjungi korban kebakaran di Pasar Teluk Nilau. Gubernur dan Bupati memberikan bantuan kepada warga yang terdampak musibah dan juga berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan agar para korban dapat segera bangkit dari musibah yang menimpa mereka. Nah tentu ini adalah kita prihatin semuanya. Mereka sementara tinggal di rumah-rumah warga, di rumah-rumah keluarganya. Dan tentu akan ada waktu proses kita kembali untuk membangun mereka ini, membangunkan untuk mereka. Dan mereka juga mungkin hari ini ya sulit untuk mandiri karena semua terbakar habis semuanya. Nah oleh karena itu pemerintah hadir bersama-sama, baik itu Tanjabat, saya dan juga yang lain. Nah kita ingin juga segera ya mereka punya rumah. Kita juga himbau dari swasta juga mari kita bantu teman-teman kita, keluarga kita ini karena mereka butuh bantuan kita. Saya tentu mengajak kita semua untuk TNI Polri, ASN, ya mungkin langkah kita awal membersihkan lokasi ini, mungkin segera kita bersihkan. Kemudian juga ada kondisi kesehatan dari mereka mungkin yang belum stabil, ini juga kita minta juga tim medis untuk mengawasi mereka. Selain memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kebakaran, Bupati Anwar Sadat juga menegaskan bahwa akan dilakukan penataan ulang pemukiman warga, seperti pelebaran jalan agar dapat dilalui mobil pemadam kebakaran dan penataan ulang aliran listrik sehingga lebih teratur. Kita sudah mengumpulkan permakanan ya, sandang, pangan, semua kita siapkan secara maksimal. Alhamdulillah semua tercover dan bantuannya bisa bertahan sampai 3 bulan untuk dimanfaatkan oleh saudara kita yang mendapatkan musibah. Kita berterima kasih teman-teman dari Majelis Taklim, kemudian dari perkumpulan-perkumpulan remaja, kemudian dari beberapa perusahaan yang sudah memberikan bantuan atas musibah kebakaran yang terjadi di Teluk Nilau ini. Kita mau uyuran ya, mengumpulkan dana kurang lebih kemarin terkumpul 34 juta rupiah yang kita berikan langsung kita serahkan dengan Ibu Lurah, ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kemudian tadi juga dari teman-teman kami dari Pramuka ya, kurang lebih hampir 13 juta juga kita berikan tadi. Dana ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang dapat musibah di sini ya.
sehingga harapannya bisa membantu kalau ada yang mau bangun rumah. Kemarin saya sudah memerintahkan Bapeda, Kemenkadis PU juga untuk memetakan terutama jalan masuk ya. Jalan masuk ini juga kemarin terhambat oleh mobil damkar sehingga tidak sampai pada tempat tujuan. Ini juga nanti kami minta dari masyarakat setempat seandainya nanti tanahnya bisa dihibahkan untuk pelebaran jalan, saya kira sudah waktunya lah untuk diberikan. Kemudian kita sebenarnya sudah punya tempat-tempat sumber air pemadam kebakaran yang memang harus dicek secara rutin ya untuk dalam rangka mengantisipasi itu. Nanti akan menambah 1 armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi jangan sampai lagi nanti terjadi kebakaran. Dan ini saatnya untuk menata aliran listrik yang memang semraut yang sudah ada kemarin, juga kita minta nanti pihak PLN juga untuk betul-betul menata jangan sampai terjadi lagi kebakaran di tempat ini. Pemulihan pasar Teluk Nilau membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak, baik warga maupun pemerintah. Uluran tangan para dermawan juga sangat dibutuhkan untuk menopang para korban, agar kembali bangkit dan menjalani aktivitas seperti semula. Kehati-hatian dan kewaspadaan perlu ditanamkan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, peristiwa kebakaran di Teluk Nilau ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan sinergi antar semua pihak dalam menghadapi bencana. Duka yang dirasakan oleh warga yang terdampak kebakaran diharapkan dapat segera pulih dan dapat segera terobati dengan langkah nyata dan kepedulian bersama. Semoga dari peristiwa kebakaran ini akan menjadi awal kepedulian bersama sehingga membuat masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Terima kasih telah menyaksikan Fokus. Sampai jumpa.